Kita atau mereka? Nah, anak-anak kecil itu cepat sekali hafal iklan TV. Sangat cepat. Dan saudara harus tahu, mereka hafal, tapi mereka tidak pernah tahu itu apa. Betul? Mengapa kita sulit hafal? Di benak anak-anak kecil masih polos. Kalau di benak kita sudah, aduh bayar cicilan lagi, aduh ini bayar tagihan, aduh ini bayar listrik, aduh semuanya. Jadi memori sudah banyak kepakai. Kalau anak-anak masih polos. Maka itu jangan sampai anak-anak dilihatkan yang salah dan didengarkan yang salah. Jangan sampai, katakan amin. Karena begitu salah, mereka akan salah sampai mereka mati nanti. Yang masuk pertama itu yang membuat mereka nancap. Tempat ketiga di mana? Cepat. Apabila engkau sedang apa? Berbaring. Sama saya meneliti di banyak suku bangsa di dunia. Mengapa semua anak kecil sebelum tidur minta apa? Cerita, dongeng. Nah di sini kalau mama modern, mama masih di salon tidur sendiri, wih keren. Anak rusak. Dengarkan saudara, saya gabungkan dengan ilmu jiwa, children psychology. Saya belajar untuk mengetahui ayat ini. Ternyata di dalam ilmu jiwa anak-anak itu dikatakan semua balita ya, itu sehari minimal mimpi 20 kali. Saya heran. Maka itu kalau saudara lihat ada bayi lagi tidur, entah di tempat tidur atau digendong, bisa nangis sendiri gitu, nggak ada apa-apa padahal. Nanti gak lama tertawa, betul nggak? Nah itu mereka sedang mimpi. Nah di dalam program anak jenius, catat ya, satu-satunya hal yang membuat anak jenius dipersiapkan dari balita itu disebut kalau imajinasinya berkembang cepat. Kapan seorang manusia imajinasinya berkembang cepat? Waktu masih balita. Satu-satunya cara mengembangkan imajinasi anak itu lewat mimpi. Nah, saya persingkat. Kenapa anak-anak yang umur 4 tahun, 5 tahun, laki maupun perempuan, biasanya perempuan memang, begitu bangun tidur siang, nanti dia cari pojokan mana, dia ngomong sendiri. Pernah perhatikan? Saudara, ternyata itu imajinasi lagi berkembang. Dia ngomong apa? Dia ngomong sendiri tentang mimpinya yang dia gabung-gabung. Luar biasa. Kalau dari kecil imajinasi anak diperkuat dengan banyaknya cerita sebelum tidur. Karena cerita sebelum tidur itu modal mimpinya. Maka itu banyak orang tua bodoh karena mau nonton sinetron. Ih, ada setan itu. Kalau kamu gak tidur, goblok ini bapak ibunya, goblok saudara. Anak itu akan mimpi yang jelek-jelek, setan. Serius. Mengapa semua anak kecil, orang tua yang hobi nonton film horor, matilah kamu, dah itu aja. Jahat kalau saudara suka hobi nonton film horor, anakmu rusak saudara. Mereka akan terus ketakutan. Sekali aja nonton, susah keluar lagi dari imajinasinya. Jawab ya atau tidak? Takut, apa-apa takut. Maka itu jangan anggap enteng anak kecil. Betul yang Yesus katakan. Kalau ada yang besar ini menyesatkan yang satu kecil, lempar ke laut dengan kalungan batu 30 kilo, mati. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Itu menyesatkan. Jadi jangan marah kalau saya berkata lebih, mati itu orang tua. Karena merusak anak itu. Saudara bisa bayangkan kalau sebelum mereka tidur, kita cerita tentang tokoh-tokoh iman di Alkitab. Roh Kudus akan jadi sutradara. Anak itu jadi aktornya. Dan di dalam tidur mereka akan berhalusinasi, berimajinasi tentang firman yang kita sampaikan sebelum mereka tidur. 3.500 tahun yang lalu ada hukum ini.
Dan ini yang tertua di dunia. Betapa hebatnya tempat tidur. Kemarin kita sudah belajar soal tempat tidur. Jangan anggap enteng waktu usia emas anak-anak, yaitu balita. Karena waktu itu nggak bisa kembali lagi. Yang keempat di mana? Waktu bangun. Mengapa semua anak balita kalau bangun nangis? Karena mereka ingin cerita, ditemani. Aku lagi mau ngomong ini. Tanyain mereka, nanti mereka cerita. Menyenangkan sekali. Alkitab ini penuh dengan bicara tentang anak-anak dan orang tua. Aduh, waktu sudah habis, saudara. Padahal masih banyak sekali. Minta anugerah Tuhan supaya kita dibongkar. Saya mau sebagian terakhir, berapa hal lagi dengan cepat. Saya akan tunjukkan ini betapa hebatnya Tuhan. Saya akan buka di 1 Tesalonika 2. Dengan cepat, 1 Tesalonika 2. Mulai ayat yang ke-8. Kita akan belajar 4 fungsi ibu dan 6 fungsi bapak. Lagi sekali. Hanya Alkitab satu-satunya buku yang menuliskan fungsi-fungsi ini. Tidak ada buku lain. Dan tulisan Paulus ini literatur tertua. Enggak ada buku lain lebih tua. Demikianlah kami. Ini Paulus dengan Silvanus dan Silas, Timotius 4 orang. Demikianlah kami dalam apa? Kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela, mulai 7, saya salah. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti siapa? Seorang ibu. Jadi ramah adalah fungsi pertama. Kemarin saya salah sebut, bukan 87. Ramah itu fungsi ibu yang pertama. Kedua apa? Mengasuh. 3 apa? Merawati anaknya. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Inilah 4 fungsi ibu. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Ayat 10. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan. 1. Betapa saleh, artinya hidup takut Tuhan. 2. Adil. 3. Tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti siapa? Bapak terhadap anak-anaknya. Jadi 3 yang pertama, Bapak itu adalah saleh, hidup takut Tuhan, adil, dan tak bercacat. Ayat 11. Telah menasihati kamu. Ini yang keempat. Yang kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang keenam ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Yang keenam, meminta dengan sangat, saudara ganti kata mendisiplin. Maaf kalau saya tanya ini. Kita bongkar 4 fungsi ibu: ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. 6 fungsi Bapa: hidup takut Tuhan, adil, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati, mendisiplin. Secara sepintas, siapa di antara ibu bapak membentuk karakter anak? Yang menarik kata nasihat. Ayo saya tanya. Siapa ingat? Semua anak, termasuk kita dulu waktu masih anak-anak, kita sering minta nasihat ke mama atau ke bapak? Coba jawab. Anak-anak itu kok bisa tahu minta nasihatnya ke bapaknya atau ke ibunya? Mamanya, ibunya. Padahal Alkitab berkata nasihat di tangan siapa? Bapak. Mengapa anak-anak bisa milih nasihat itu kepada ibu? Jawabannya, karena anak-anak itu tahu dari kecil kalau ibu itu gampang, apa-apa pasti boleh. Betul? Ibu tidak pernah bisa tegas kepada anak, karena ibu itu tahu susahnya hamil dan melahirkan. Maka itu setan merusak para penasehat. Ketika anak-anak ini hidup harus menentukan arah, kiri kanan terus belok balik, penasehatnya nggak pulang-pulang. Itu bapaknya sudah. Liar hidup anak ini, hancur sudah. Fungsi kelima,